Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita malam hari ini didasarkan kepada surat Az-Zumar surat ke-39 halaman 461 ayat ke-23. Az-Zumar surat ke-39 halaman 461 ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mataniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Allahu nazzala, Allah lah yang telah nazalah, yang telah menurunkan ahsanal hadis. Ahsan, sebaik-baik perkataan atau perkataan yang terbaik. Hadis maknanya perkataan, yaitu kitaban mutasyabiha. Kitab yang mutasyabiha, yang sama serupa. Ayat-ayatnya mataniya, lagi berulang-ulang. Taqsha'iru gemetar daripadanya julud, kulit, alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang yakhshawna, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Thumma, kemudian talinu, menjadi tenang, juluduhum, kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka, ila dzikrillah, ketika mengingat Allah. Dzalika hudallah, itulah dianya hudallah, petunjuk Allah, yahdi bihi, yang dia menunjuki, yahdi bihi, dengannya kitab itu, mayyasha, dengannya petunjuk atau kitab itu siapapun yang dia kehendaki. Wa may yudlilillah, dan siapa yang Allah biarkan dia sesat, fama lahu, maka tidak ada baginya min had, satupun yang akan memberi petunjuk. Kira-kira demikianlah terjemah. Bela bapak dan ibu, ahsanal hadis secara bahasa artinya ahsan, sebaik-baik, atau bisa juga diterjemahkan yang terbaik. Hadis maknanya ucapan, perkataan atau pembicaraan. Jadi kalau kita terjemah secara bahasanya, berarti ahsanal hadis, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan. Atau dibalik, pembicaraan yang terbaik, perkataan yang terbaik, ucapan yang terbaik. Ahsanal hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Kenapa kitab Al-Quran ini disebut dengan hadis?
di mana arti hadis itu ucapan, perkataan, pembicaraan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, membicarakan, mengucapkan, menyebutkan, mengatakan isi daripada kitab ini kepada para sahabat-sahabat, kepada kaum dan kepada umatnya. Lalu disebut sajalah kitab itu dengan hadis. Isinya berupa pembicaraan, perkataan, ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat. Dan tidak ada lagi ucapan, pembicaraan, perkataan yang terbaik dan yang lebih baik selain daripada Alkitab. Tidak ada yang melebihinya. Jangan melebihi, menyetarai saja, tidak ada. Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah, firman Allah. Dia bukan ucapan manusia, ucapan makhluk, tapi adalah firman Allah Ta'ala. Maka disebutlah dia dengan ahsanal hadis. Juga di samping ahsanal hadis disebut juga nanti dengan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Dalam beberapa penjelasan ulama disebutkan, antara lain begini: ada beberapa orang sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah, "Lau haddastana ya Rasulullah, andai jikalau sekiranya engkau menyampaikan kepada kami berbagai macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang bisa kami simak, kami dengarkan." Itu dulu ayat ini. Tidak ada lagi ucapan, tidak ada lagi ucapan, perkataan, pembicaraan yang lebih baik daripada Al-Quran. Allahu nazzala Di satu kali juga sahabat berkata, "Lau qasasta, sekiranya engkau mengkisahkan kepada kami berbagai macam kisah-kisah, ya Rasulullah." Itulah surat Yunus, surat Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami mengkisahkan kepadamu dalam Al-Quran ini sebaik-baik kisah atau kisah yang terbaik. Maka disebut juga lah dia dengan ahsanal qasas. Ahsanal qasas. Dan begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi pilihannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman-Nya yang disebut dengan ahsanal hadis. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik yang akan disampaikan. Kisahnya kisah yang terbaik. Petunjuknya petunjuk terbaik. Penjelasannya, uraiannya yang terbaik. Tidak ada lagi yang terbaik, yang lebih baik daripada Al-Quran. Nah, dalam dakwah Nabi, Al-Quran ini yang beliau sampaikan, lalu beliau jelaskan. Jadi yang paling banyak itu sampaikan Al-Qurannya, bukan ceritanya, bukan penjelasannya, bukan uraiannya. Lebih banyak hendaknya orang mendengarkan isi Al-Quran ini. Dan terlalu banyak betul menjelo-jelo, melebar ke sana ke sini dakwah, sehingga yang namanya kitab Allah, firman Allah, perkataan Allah, ucapan Allah tidak banyak didengar. Karena Allah telah menurunkan itu. Ahsanul hadis. Itu satu. Yang berikutnya di sini kitaban mutasyabiha.
itu kitaban, kitab Allah, yakni Al-Quran, mutasyabiha. Mutasyabiha maknanya serupa, mirip sama. Barangkali kita pernah dengar surah Al-Baqarah, a'udzu bihi mutasyabiha, serupa sama. Apa yang masuk dengan mutasyabiha? Kitab ini, ahsanal hadis ini, atau Al-Quran ini mutasyabiha. Sebagiannya dengan sebagiannya lainnya dalam menjelaskan petunjuknya, tuntunannya, bimbingannya, arahannya, peringatannya, penjelasannya, keterangannya mirip, sama, mirip. Tidak ada perlawanan, pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimanapun orang berusaha untuk mengadu-adu, mencari-cari celah, mempertentangkan satu yang lain, tidak bisa. Mirip, serupa, tapi tidak sama. Namanya mutasyabiha. Tidak ada pertentangan, tidak ada perlawanan. Satu surat dengan surat lain, satu ayat dengan ayat yang lain. Juga serupa, mirip dengan semua kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Karena yang menurunkan sama, isinya berupa petunjuk, bimbingan, arahan, pedoman, syariat, aturan untuk keselamatan dunia dan akhirat, mirip sama. Namanya kitaban mutasyabiha. Maka disusun pula lah oleh para ulama-ulama kita, namanya ayat-ayat, surat-surat yang mengandung kesamaan tapi isinya berbeda. Dari situ pentingnya kita memahami. Kemudian ada kata lagi mathani. Mathani diulang-ulang, mathani diulang-ulang. Kisahnya, nasihatnya, hukum-hukumnya, syariatnya, petunjuknya, aturannya diulang-ulang terus. Disebut diulang-ulang. Setiap surat kembali kisah yang sama, penjelasan sama, diulang lagi menyebutkannya, walaupun maksud dan kandungannya berbeda. Disebut juga Quran itu masani karena Quran itulah bacaan yang diulang-ulang setiap waktu oleh kaum muslimin. Tidak ada satu kitab pun, tidak ada satu bacaan pun yang tidak pernah jemu, bosan orang membacanya, diulang. Sehingga Al-Fatihah pun disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terus diulang-ulang membacanya dalam ayat. Tidak bosan-bosan, tidak penat-penat, tidak jemu-jemu. Karena dia bukan cerita, bukan roman, bukan novel. Baca cerita, baca novel paling-paling 1-2 kali muak kita baca. Ini tidak. Setiap kali orang membaca, merenungkan, mempelajarinya, makin tertarik dia. Makin dibaca, dapat lagi petunjuk baru, tersingkap, terkuak lagi penjelasan-penjelasan yang tersembunyi. Teruslah baca, tidak membosankan. Di sebelah dia matani, inilah kitab yang diulang-ulang terus oleh umatnya, membacanya, menelaahnya, mengkajinya, menguraikannya. Di samping petunjuk-petunjuknya, ayat-ayatnya, surat-suratnya, diulang-ulang berupa petunjuk, nasihat, penjelasan, keterangan, uraian dan segala macam. Namanya mathani. Di kitaban mutasyabihan mathaniya. Ini menjelaskan kitab itu. Pertama disebut dengan ahsanul hadis, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan. Tidak ada lagi pembicaraan, ucapan, perkataan terbaik selain daripada Al-Quran.
Itu satu. Yang kedua disebut dia mutasyabiha, mirip, serupa, sama. Yang ketiga mazani. Mazani taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Taksyairu di sini diterjemahkan taksyairu dengan gemetar. Taksyair itu bergoncang, bergerak. Tattaribu wa tataharraku, bergetar, bergerak, bergoncang. Timbulnya itu lantaran takut. Lantaran takut begitu besar dan hebat pengaruhnya kitab ini bila dibaca, didengar, disimak, direnungkan sehingga bergetar. Namanya taksyairu. Timbul pertanyaan di kita, kenapa kita tidak ada rasa itu? Karena kita baru sekedar membaca atau sekedar menghafal. Cobalah dalami, cobalah renungkan, cobalah hayati, coba pikirkan, cobalah tadaburi. Nanti dia akan bergetar. Apa? Taksyairu minhu julud. Julud kulit. Kenapa dikatakan kulit? Bacalah Quran itu, meremang kulit kita. Orang kalau takut nampak. Kalau bahasa orang kalau ngiri, takut, kulitnya kan bahasa maramang, marangi, dingin gedang kulit. Apa yang dirasakan dalam hati kita berpengaruh ke kulit kita, iyalah. Itu pakai wajah. Orang kalau gembira nampak wajahnya, kulitnya itu berubah. Tanda senang di wajahnya, di wajahnya. Kita ini namanya kita bashar. Kita manusia namanya bashar. Ana basharun. Saya adalah manusia. Basharum mislukum. Manusia seperti kamu. Kenapa kita namanya bashar? Karena kita punya kulit kita nampak bashar. Kalau kulit kita tertutup, kita tidak bashar namanya, ayam namanya, itik, burung namanya, atau binatang. Ada orang yang nampak kulitnya tapi tidak terlalu nampak, namanya orang hutan. Orang juga api hutan. Makanya kita bernama bashar. Jadi kalau bashar itu arahnya kepada tubuh kita ni bashar. Kata Nabi, saya manusia seperti kamu. Ana basyarum mislukum. Cuma bedanya yuha ilai. Aku diberi wahyu. Saya manusia sama dengan kalian. Tetapi aku diberi wahyu. Ya bashar. Kenapa? Karena basyarah itu maknanya kulit. Lalu orang-orang ketika diberi kabar-kabar menyenangkan, kabar-kabar gembira, kabar-kabar yang sukanya, berubah kulitnya, cerah, nampak di kulit muka. Atau sebaliknya, diberi kabar menakutkan, nampak juga di kulitnya. Atau hatinya remuk redam. Atau takut. Takut luar biasa. Nampak kulitnya. Bergetar ada, bergetar kulitnya. Nampak perubahan pada kulit. Kalau kulitnya sudah ada begitu, bagaimana hatinya? Ya, apabila dibaca kitab itu, dipahami, direnungan, dihayati dengan khusyuk, penuh dengan tadabbur. Afala yatadabbarun al-Quran. Maka hati seorang akan takut. Tidak akan timbul takut kita. Kalau kita tidak mengenal apa isinya, membaca saja tidak. Sedikit kita masuk kepada makna yakhshawna,
khasya, yakhsha, yakhshawna, khasyah. Apa tuh yakhsha? Khasya, yakhsha. Nanti khasyah. Khasyah itu takut, tapi bukan takut biasa. Takut yang muncul, takut yang timbul lantaran kita mengenal sesuatu. Lantaran mengenal sesuatu yang besar, yang agung, yang perkasa, yang mulia, yang tinggi, timbul takut. Takut yang muncul lantaran mengenal sesuatu namanya khasyah. Jadi orang yang paling takut dengan Allah adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Maka disebutkan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah orang alim. Karena ulama lah yang mengenal Allah melalui nama-nama, sifat-sifat, ayat-ayat. Makin kenal orang dengan Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, ayat-ayatnya, dan segala macam, makin timbul rasa khasyah. Khasyah itu yang diterjemahkan orang masa kita takut. Tapi takut bukan takut naluri, takut bawaan. Takut bawaan namanya khauf. Takut bawaan khauf. Tapi takut yang muncul, yang timbul lantaran kita kenal sesuatu, yakni mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah, timbul takut. Itu namanya yakhsha. Nah, kita masuk ke ayat ini. Taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Gemetar atau bergetar julud, kulit orang-orang yang yakhshawna, takut mereka itu kepada Rabb mereka. Lebih-lebih ketika membaca ayatnya. Kita belum sampai ke sana, tapi kalau kita terus berusaha sampai ke sana. Untuk itu membaca Quran jangan hanya sekedar membaca, jangan sekedar mencari fadilah, atau jangan sekedar ingin menghafal. Tambah dengan niat kita untuk mempelajari kalam Allah, mempelajari ahsanal hadis ini. Karena gunung saja, andai sekira diturunkan Al-Quran ke gunung, kan? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Andaikan gunung itu berakal seperti manusia, makhluk seperti manusia, diturunkan Quran-Qurannya, pecah dia, bergetar hebat, bergoyang hebat dia. Tapi ada pengaruh, takut itu pengaruh ke kulit orang. Terus kok nampak tuh kasa-kasa, pori-pori, dingin badan. Bahkan ada ngecek putih tapak kaki lari. Putih itu kan kulit. Nah, yang kita pertanyakan, yang saya pertanyakan ke diri saya, di kita masing-masing lah, sudahkah kita sampai ke situ? Ketika kita membaca satu ayat, dua ayat, lalu berpengaruh kepada hati kita. Hati siapa? Ya hati yang takut. Tapi khasyah. Itu makanya saya masuk tadi kepada khasyah. Khasyah itu takut yang muncul, yang timbul karena mengenal keagungan sesuatu, kebesaran sesuatu, ketinggian sesuatu, kemahaperkasaan sesuatu, kehebatan sesuatu. Timbullah rasa takut itu. Nah, yang kita baca ini adalah firman-Nya, wahyunya.
yang disebut dengan ahsanal hadis. Sehingga kan doa-doa diajarkan oleh guru-guru kita kepada murid-murid MDA. Ini kan doa itu kan kadang-kadang kena didendangkan bersama hafal ya kan? Allahumma arhamna bil Quran gitu kan. Kalau kita lanjutkan bacanya Allahumma arhamna bil Quran alai semuanya katanya. Nu badendang lo apa kan? Ini apa? Waj'alhu lana atau li imama wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna atau zakirni minhu ma nasit, alimni minhu ma jahiltu, warzuqni tilawatahu ana al-laili ana an-nahar. Waj'alhu li hujjatan ya rabbal. Bagus doanya itu. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran yang kami baca ini. Rahmati, dapat rahmat kami hendaknya ketika baca Al-Quran. Itu bisa tak? Pak rahmat hendaknya. Jadikan dia sebagai imam, sebagai petunjuk, pemimpin, penuntun, dan sebagai cahaya yang menerangi, yang mencahaya jiwa kami, hati kami, dunia kami, kehidupan kami. Cahaya pula nanti di akhirat. Menjadi hudan, menjadi petunjuk dia. Dan seterusnya. Itu aja gitu. Dalam suatu hadis sahih disebutkan. Doa yang sering diajarkan kepada kita itu memohon kepada Allah agar Quran ini menjadi Rabi'ah, penyejuk, penentram, penyenang hati kami. Karena doanya agak panjang, jadi tidak saya sebutkan. Pangkalnya adalah Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qadak, dan seterusnya ke bawah. Panjang apa? As'aluka bi kulli ismin wa seterusnya. Nanti doanya begitu. Jadikan Al-Quran ini sebagai rabi'a qalbi wa nura sadri. Jala azuni, penghilang duka dan resahku. Jadi intinya bagaimana? Intinya bagaimana supaya Al-Quran yang kita baca ini bukan hanya pahalanya saja, fadilahnya saja, keutamaannya saja, bukan hanya tamatnya saja atau apa saja, hendaknya betul-betul menjadi penyejuk jiwa, menimbulkan rasa takut, sehingga berpengaruh kepada kulit. Kalau kita bandingkan, itu kan surat Al-Hasyr ya, lau anzalna hadzal Quran. Kita baca sejarah Nabi itu kalau datang wahyu, andaikan beliau di atas onta tu seakan-akan di atas punggungnya ada suatu beban berat. Andai ketika beliau di atas onta, kiranya datang wahyu ketika di atas onta tu seakan-akan memikul suatu beban yang sangat berat sehingga manu ke bawah mana no? Tiba di kabau, tiba di kudo, di balik baban, mereka ke bawah. Kadang-kadang Nabi berpeluh, padahal dingin. Kadang boleh pening. Kadang pingsan. Aduh, pengaruh Al-Quran. Kenapa kalau bahasa Minangnya bamang kawalun sampai ke situ lagi? Ya bawa sawalah supaya sampai. Tentu bukan hanya sekedar membaca. Kita disuruh mentadab buri,
Sehingga dikatakan afala yatadabbarunal Al-Quran am ala qulubin aqfalwa, atau hatinya sudah terkunci. Tentu berawal dengan niat. Niat itu penting. Niat itu menentuan. Kita ulang lagi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, tentu sesuai dengan niat Allah. Nah, kembali kita kepada yang tadi, taksyairu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu. Talinu len tu lunak. Lin tu lunak, len. Kalau dalam bahasa Pak Imamnya huruf len. Ya, huruf len apa namanya? Huruf len. Len lunak, lembut. Qaulan laina, perkataan yang lembut. Qaulan laina. Orang mengacik randa-randa, lunak-lunak, tidak mandang garih-garih, tidak mandang-nangik, namanya len. Qaulan laina. Kalau kepada Nabi katakan lintalahum, lunak hatimu. Lunak hatimu. Len lunak, len jadi talinu, len talinu. Di sini thumma talinu juluduhum, menjadi lunak kulit mereka dan hati mereka. Len lunak. Diterjemahkan sini menjadi tenang. Kalau tiba di kulit itu ada lunak, dek tenang, santai. Ada kulit tagang. Orang kalau ketakutan atau gemetar atau tegang kulit.